Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita membuka firman Tuhan dan membacanya dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Arti sukses yang sesungguhnya. Kekasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses berarti berhasil. Seperti tim nasional sepak bola usia 23 yang beberapa waktu yang lalu berhasil menjadi semifinalis Piala Asia tahun 2024 ini. Namun kesuksesan juga seringkali diukur dengan seberapa tingginya jabatan yang dipunyai oleh seseorang, seberapa besar kemenangan yang dicapai, ataupun juga seberapa banyak uang yang dimiliki. Hari ini kita akan belajar arti sukses menurut Mazmur pasal yang pertama bagi orang percaya. Yang pertama, orang percaya disebut sukses ketika tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, seperti yang disebutkan di dalam ayatnya yang pertama. Kata berjalan, berdiri, dan duduk ini berbicara tentang keterlibatan aktif yang lahir dari keputusan untuk melibatkan diri dengan sekelilingnya dalam hal-hal yang negatif. Kata berjalan, berdiri, dan duduk juga berbicara tentang proses keterlibatan tersebut. Berjalan sambil lewat, berdiri, mengamati, dan duduk terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan yang negatif tersebut. Orang percaya yang sukses adalah mereka yang punya prinsip untuk tidak melibatkan diri dalam hal-hal negatif di sekelilingnya. Mau tetangga, keluarga, sahabat menggoda, mengajak, membujuk, berani menolak, berani berkata tidak atas semua ajakan-ajakan tersebut. Sayangnya, kita sering berkata tidak untuk hal-hal yang positif, seperti ajakan untuk ikut beribadah atau terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Dan justru mengiyakan atau berkata iya akan hal-hal yang menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah atas nama sungkan dengan yang mengajak. Kekasih Tuhan, kesuksesan orang percaya adalah ketika dia tetap memegang prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan saat ada godaan di sekelilingnya. Yang kedua, orang percaya disebut sukses karena memiliki hubungan pribadi dengan Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayatnya yang kedua. Kekasih Tuhan memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, itu berarti memiliki Allah sebagai Bapa kita. Namun tidak berarti bahwa semua masalah dalam hidup tidak akan pernah kita alami. Memiliki hubungan pribadi dengan Kristus juga bukan berarti seperti memiliki sumpit ajaib untuk menyelesaikan segala macam persoalan kehidupan. Tetapi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan berarti memiliki Tuhan sebagai sobat yang setiawan dalam kehidupan kita. Memiliki Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya menjadi sobat setiawan kita, menjadi Bapa yang baik bagi kita. Itu berarti apapun yang ada di depan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, karena akan ada harapan senantiasa di dalamnya. Yang ketiga, orang percaya disebut sukses ketika dapat bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Ohio, ada seorang ibu berusia 32 tahun yang memilih untuk pergi berlibur keluar kota dan meninggalkan
anaknya yang baru berusia 18 bulan sendirian di rumah, hanya dengan meninggalkan 2 botol susu. Ketika dia kembali, didapatinya anaknya sementara sekarat. Dia menghubungi pihak medis dan mereka datang, namun anaknya tidak tertolong. Tetapi karena kecerobohannya, ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, dia pun dipenjara dan tidak akan menikmati kebebasan sampai dia mati di penjara. Kesuksesan orang percaya adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Baik kita ibu rumah tangga, baik kita pegawai kantoran, baik kita karyawan lepas, baik kita guru, baik kita hamba-hamba Tuhan. Mari kita dihitung sebagai orang yang sukses ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka percayalah Tuhan akan membuat berhasil segala yang dikerjakan oleh tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari ini kiranya Engkau menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang sukses, bukan berdasarkan ukuran manusia, tetapi berdasarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dalam memelihara hubungan pribadi dengan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini dan hari-hari kehidupan yang Allah masih percayakan kepada kami. Berkatilah kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi hari ini dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjadi orang sukses dan mari jalani hari ini dalam berkat Tuhan dan mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Shalom.